Hai people of faith, balik lagi sama Revi hari ini. Dan hari ini saya pengen sharing sedikit dari Lukas 15. Pada Lukas 15 diceritakan waktu itu Tuhan Yesus sedang bermain dengan para pelacur dan para pemungut cukai. Dan hal ini membuat para ahli Taurat dan para orang Farisi gak senang. Mereka bilang pada Yesus, "Guru, mengapa kamu bergaul dengan para orang berdosa ini?" Dan klasik Yesus ketika diberikan sebuah pertanyaan, Tuhan Yesus bukannya merespon dalam bentuk jawaban, melainkan dia memberikan sebuah kisah. Kisah yang pertama yang Tuhan Yesus berikan adalah tentang seorang gembala yang memiliki 100 ekor domba, di mana ada 1 ekor domba yang terhilang. Dan kisah kedua adalah kisah tentang seorang perempuan yang memiliki 10 koin, di mana 1 koinnya hilang. Dan yang ketiga adalah kisah tentang seorang ayah yang memiliki 2 orang anak, di mana anak yang bungsu meninggalkan ayahnya dan menghambur-hamburkan uang kekayaan ayahnya. Dan kita udah sering mendengar penjelasan tentang gembala yang memiliki 100 ekor domba tersebut. Kita udah sering mendengar penjelasan tentang ayah yang memiliki 2 orang anak. Tetapi kita jarang sekali mendengar penjelasan tentang perempuan yang memiliki 10 koin tersebut. Maka itu hari ini saya akan lebih menjelaskan tentang perumpamaan Yesus yang kedua tersebut. Diceritakan waktu itu ada seorang perempuan yang memiliki 10 koin, di mana 1 koinnya tiba-tiba menghilang. Dan setelah perempuan ini sadar bahwa ada koinnya yang hilang, dikatakan bahwa dia membongkar seluruh isi rumahnya untuk mencari koin tersebut. Dan setelah dia menemukan koinnya tersebut, dia ngajakin teman-temannya, para tetangganya untuk berpesta, untuk selebrasi bersama-sama dengannya. Karena koinnya yang hilang telah ditemukan kembali. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa hal inilah hal yang terjadi ketika seorang berdosa kembali ke jalan yang benar. Ketika ada seorang berdosa diselamatkan, Tuhan Yesus mengatakan bahwa seluruh isi surga bersorak-sorai, selebrasi karena sebuah jiwa atau seorang yang telah berdosa telah diselamatkan, seorang yang hilang telah ditemukan kembali. Dan saya sebenarnya juga pernah mengalami hal yang mirip seperti yang dialami oleh perempuan ini. Waktu itu bisa dikatakan saya memiliki uang sebesar 1 juta di dompet saya karena saya siap untuk membeli sebuah barang baru keesokan harinya. Tapi ketika keesokan hari tiba, saya cek dompet saya bingung. Loh, kok isi dompet saya tinggal 500 ribu? Di mana 500 ribu saya yang lain? Jadi saya bongkar seisi kamar saya buka lemari saya, laci-laci saya lihat ke bawah bantal, ke bawah guling, ke bawah selimut, ke bawah ranjang. Saya cari, di mana 500 ribu saya itu? Saya sampai nanya ke mama saya, ke papa saya, ke pembantu saya tanya, di mana kira-kira letak 500 ribu saya? Kenapa saya cariin terus uang 500 ribu saya tersebut? Karena teman-teman, meskipun sebuah barang menghilang, barang itu tidak kehilangan harganya. 500 ribu saya mungkin hilang, tapi 500 ribu itu harganya tetaplah 500 ribu. Begitu pula dalam kehidupan kita. Ketika kita terhilang begitu jauh dari Tuhan, ketika kita jatuh begitu dalam ke dalam dosa, kita seringkali berpikir, aku udah berdosa, aku udah meninggalkan Tuhan, Tuhan pasti udah gak mau sama aku, pasti aku udah gak berharga di mata Tuhan. Tapi sesungguhnya, meskipun kita terhilang dari Tuhan, sesungguhnya Tuhan masih melihat kita sebagai sesuatu yang berharga untuknya. Dia masih menganggap kita sebagai anak-anaknya. Perumpamaan lain yang saya ingin berikan adalah sebuah perumpamaan klasik yang mungkin sudah berapa kali kalian dengar. Saya di sini punya uang sebesar 50 ribu. Jika saya berikan ini kepada kalian, kalian mau nggak 50 ribu ini? Saya yakin kebanyakan dari kalian pasti bilang, mau, ya kan? 50 ribu lumayan. Nah, tapi gimana kalau misalnya saya bejek-bejek uang 50 ribu ini? Saya bejek-bejek, anggap saya injek ya, 50 ribu ini saya injek gitu. Saya taruh di alas kaki saya injek-injek jadi kotor gitu. Sekarang pertanyaan, apakah kalian masih mau dengan uang 50 ribu ini? Saya yakin mayoritas dari kalian pasti bilang, saya masih mau. Loh, kenapa? Padahal kan ini udah bejek-bejek, udah lecek, udah kotor, udah saya injek-injek. Kenapa kalian masih mau? Saya yakin jawabannya adalah karena 50 ribu ini harganya nggak berubah. Ketika dia lecek ataupun nggak lecek, harganya sama. Harganya adalah 50 ribu. Begitu pula dengan kita semua. Kita mungkin udah jatuh ke dalam dosa, mungkin ada yang udah pernah melakukan seks di luar pernikahan, mungkin udah ada yang korupsi, mungkin udah yang pakai obat-obatan, mungkin ada yang jatuh ke dalam dosa-dosa lainnya. Dan kita seringkali berpikir, aku udah kotor, aku udah terhilang dari Tuhan, aku udah gagal, Tuhan gak mungkin mau menerima aku kembali. Tapi hari ini saya ingin mengingatkan pada setiap dari kita bahwa Tuhan masih mengasihi kamu, Tuhan mengampuni kamu, dan Tuhan masih mau menerima kamu.
Kamu masih sangat berharga di mata Tuhan. Harga kamu gak berubah di mata Tuhan. Kamu tetaplah ciptaan Dia. Kamu tetaplah anaknya Dia. Ingatlah bahwa Yohanes 3 ayat 17 mengatakan bahwa Tuhan Yesus turun ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Roma 5 ayat 8 mengatakan bahwa Tuhan mendemonstrasikan kasih-Nya kepada kita dengan cara ketika kita masih berdosa, Kristus mati untuk kita. Tuhan Yesus mengatakan bahwa bukan orang yang sehat yang membutuhkan tabib, melainkan orang yang sakit. Tuhan Yesus datang untuk mencari orang-orang yang sakit, orang-orang yang terhilang. Tuhan Yesus ingin menyelamatkan setiap dari kita. Maka itu teman-teman, janganlah berpikir bahwa kalian udah gak berharga. Jika kalian memiliki pemikiran yang mengatakan bahwa kalian gak berharga, kalian udah terlalu berdosa, itu bukan berasal dari Tuhan, melainkan itu berasal dari si jahat yang gak ingin kalian untuk kembali kepada Tuhan. Sesungguhnya yang Tuhan ingin katakan padamu adalah, aku mengasihimu, aku rindu sama kamu, dan aku menginginkan kamu. Teman-teman, Tuhan sayang banget sama kalian. Maka itu hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk kembali kepadanya. Berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku pengen balik kepada kamu, tapi aku gak punya kekuatannya, bantu aku Tuhan. Dan ketika kita berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan daripadanya, Dia pasti akan bantu kita. Dia begitu mengasihi kita, dan Dia datang untuk menyelamatkan kita semua. Semoga kalian terberkati melalui video singkat kali ini. Dan jika kalian terberkati, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe agar lebih banyak orang lain lagi dapat terberkati melalui video kali ini. Dan juga jika kalian belum mendapatkan buku saya yang berjudul Ikutlah Aku, jangan lupa untuk beli ya. Buku ini sangatlah luar biasa. Saya percaya buku ini dapat memberkati setiap dari kita, karena buku ini akan mengajarkan kepada kita semua arti sesungguhnya dari mengikut Kristus. Dan itu saja untuk hari ini. Have a nice day and God bless. People of faith.